Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, tinggal menghitung hari kita sudah ilal liqa'. Alhamdulillah. Namun sebelumnya karena ada permintaan dari teman adik-adik untuk dibahaskan tentang zakat fitrah, ya, maka untuk itu siapa yang mau bertanya tentang zakat fitrah, silahkan boleh bertanya tentang zakat fitrah. Namun sebelumnya, ya, boleh bertanya tentang zakat fitrah, ya, silahkan. Kalau mau bertanya tentang zakat fitrah, silahkan. Saya tunggu pertanyaan tentang zakat fitrah. Namun sebelumnya, zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang muslim. Ya, kalau adik-adik mengaku dirinya muslim, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Namun sebelumnya, siapakah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nih, perhatikan. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang hidup di bulan Ramadan dan dia hidup di bulan Syawal. Kalau dia tidak hidup di bulan Ramadan dan tidak hidup di bulan Syawal, maka tidak wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, tidak wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang adik-adik punya saudara atau punya keluarga, kemudian dia hidup di bulan Ramadan, belum bulan Syawal. Pergantiannya itu maghrib kan? Kemudian misalnya asar, bareh ke malam, ya Syawal, maghrib. Berarti kalau misalnya dia hanya hidup pada bulan Ramadan, asar nubuk matin, lemaru teh hari raya. Orang ini yang meninggal ini tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang contoh yang kedua, adik-adik punya adik yang akan baru lahir misalnya. Dia itu lahir hari ini, lemarun teh lebaran. Nanin lahir. Wajib ndek sebulan zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak hidup di bulan Ramadan. Ini wah trekeng Ramadan, nih wah trekeng Syawal. Harus misalnya jam 6. Jam pira narak maghrib? Jam pira narak maghrib? Jam 6. Jam 6 lebih 20 misalnya. Maghrib itu jam 6 lebih 20 menit. Kemudian dia lahir jam 6 lebih 19 menit. Wah narak maghrib? Deman. Ia pun lahir. Kemudian dia ketemu dengan Syawal. Matin terus dimin jam 6 lebih 20 sekian menit. Wajib sebulan zakat? Wajib. Kenapa? Karena dia sudah hidup antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Lamun dek bawa hidup salik duanya, dek wajib zakat. Ya, paham toh? Anda punya keluarga mati hari ini, lemak dendek sebulan zakat, dek wajibnya. Ya, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu kalau dia sudah hidup di 2 bulan, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ya, paham toh? Kemudian hukum yang ini yang wajib mengeluarkan zakat. Bagi orang yang ini maka wajib mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian apakah wajib bagi anak kecil mengeluarkan zakat? Wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Wajib. Orang balik wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Wajib. Wajib jiddan. Orang merdeka wajib atau enggak? Budak wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Wajib mengeluarkan
zakat, tapi dengan catatan budak yang sudah merdeka setengah. Wah, untuk memerdekakan setengah, kari setengah di iman. Maka budak yang seperti ini wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau tidak begitu, di iman merdeka, tidak wajib. Paham teman sampai sini? Orang berakal wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib keluarkan zakat. Kebalikannya orang gila wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib keluarkan zakat. Ya, wajib orang gila itu wajib mengeluarkan zakat. Timaan sak jogang wajib sebulan zakat. Ya. Jadi orang gila juga wajib mengeluarkan zakat. Siapa yang akan mengeluarkan dia zakat? Ya, keluarganya, orang tuanya. Ya, dalilnya mana? Nah, dalilnya ada di dalam kitab Fiqhul Muhtaj karangan Al-Imam Ad-Doktor Mustafa Al-Bugo, ya, dan kawan-kawan, ya, dan siapa juga Ad-Doktor Mustafa Al-Khan dan Ad-Doktor Asy-Syaikh, ya, Ali Asyurja, ya. Nah, kajian telu ngarang nih, nyusun, ya. Apa katanya? Beliau mengatakan al-qiyasu ala zakatil fitri fa innal ijma' sabitun ala wujubi zakatil fitri anis sigar wal majanin. Majanin itu orang gila. Ya, annas sigar awil junun lam yamna min wujubi zakatil fitri an badanis sabi wal majnun. Jadi orang anak kecil dan orang yang gila itu tidak tercegah, ya, harus juga untuk melakukan zakat fitrah, ya, wajib hukumnya. Fayam bagi an la yakuna mani'an min malin, ya, idza takamalat fihi syurutu wujubiz zakati. Ya, itu dalilnya di dalam kitab Fiqhul Muhtaj. Ya, ada 3 jilid banyaknya, ya, kitab fikih Imam Asy-Syafi'i. Oke, ada pertanyaan? Untuk pembukaan aja yang tadi itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ustaz Dedi, kasih mic-nya. Ya, silahkan boleh bertanya sebelum adik-adik tempur nanti di rumahnya masing-masing, ya. Gesit. Yang mau bertanya langsung ke depan aja. Nanti Ramdi Ali Julanti. Tewat ya. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semisal kita lupa dalam zakat fitrah, apakah kita bisa mengkadanya gitu di tahun berikutnya? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk diqadha, ya. Jadi bisa untuk diqadha, tapi dengan catatan Anda benar-benar lupa, ya. Tapi boleh dilakukan juga setelahnya, tapi dengan catatan Anda lupa, benar-benar lupa, ya. Karena orang yang wajib untuk, ya, karena orang Islam itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau misalnya kayak lupa kayak tadi itu, boleh untuk diqadha, tapi dengan catatan benar-benar lupa, ya. Ataupun misalnya ingat melakukan di luar Ramadan, misalnya di luar Syawal misalnya, boleh Anda lakukan di sana juga. Ustaz, apakah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah dengan zakat fitrah yang telah dikeluarkan orang kepada kita? Boleh. Bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah yang sudah yang dimana orang memberikan kita? Boleh. Ya, dalam kitab kalau tidak salah namanya, ya, itu mengatakan boleh menurut Imam Asy-Syafi'i. Boleh Anda dikasih zakat, kemudian apa namanya? Sak tebing zakat nu ieu kadung bejekat. Kanggun. Gitu ya. Nah, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, budak yang merdeka setengah itu kayak gimana maksudnya? Misalnya saya punya budak, Dedi. Misalnya budak saya, ya, budak saya ini. Kemudian si Dedi, ya, memerdekakan dirinya setengah. Ya, misalnya saya mengatakan pada Dedi,
Dedi, Nani yang merdeka dengan catatan Anda harus memberikan saya uang 10.000 baru Anda merdeka. Kemudian si Dedi memerdekakan dirinya, dia kasih saya uang 5.000. Karing pira berarti 5.000, maka dia si Dedi wajib mengeluarkan zakat. Ya, nah, paham tuh? Ada lagi? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana hukumnya dengan beras yang dikembalikan? Berapa model? Tulakan beras? Maksudnya kan, udah kita nyerah zakat terus sukanya ada sisa dikembalikan dia. Belum saya paham. Masuk ke dalam. Kan udah kita ngeluarkan zakat misalnya ke masjid, terus lagi dibagikan kita. Sama amil masjid. Iya. Ya. Gimana itu? Terima aja, boleh. Ya, karena amil masjid mungkin Anda termasuk orang yang fakir, orang yang miskin. Makanya Anda diberikan zakat tapi oleh amil masjid. Bukan ke masjid. Ini perhatikan semua, tidak ada dalil ya, kita tidak boleh berzakat ke masjid. Tapi kalau di masjid itu tempat orang mengelola zakat, boleh hukumnya. Ya. Banyak orang yang kita dengar berzakat di masjid, izin kadu pembangunan masjid. Tidak, zakat fitrah itu bukan untuk masjid. Rasulullah mengatakan al-fitratu lil fuqara. Zakat fitrah itu untuk orang yang miskin. Supaya apa? Supaya orang miskin hari itu namanya hari raya, hari untuk kita bersenang-senang. Makanya orang yang miskin ketika itu dikasih beras, dinarak dengan lapah. Semuanya kita menikmati, ya, makanan dan seterusnya. Iya gawin zakat fitrah. Makanya kalau semua orang melakukan zakat fitrah itu semua luar biasa. Tidak ada yang namanya orang busung lapar dan seterusnya. Ya, tapi dengan catatan juga amil harus benar-benar mendata di mana harusnya tempat menaruh zakat. Tidak sembarangan soalnya. Ya, paham tuh? Terus ada lagi? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal 10 menit. Terus. Ustaz, Nah. Gimana hukumnya? Misalkan kita punya keluarga yang udah nikah, tapi Terus? yang ngeluarin zakatnya itu orang tua kita. Terus yang kedua, apa maksud dari zakat orang-orang ketika mengeluarkan zakat, tapi kita sebagai pelajar dalam bentuk uang? Apa maksudnya itu? Oke. Yang pertama, apa hukumnya bagi keluarga kita yang sudah nikah dikeluarkan zakatnya? Itu ya, sama orang tua. Hukumnya adalah tidak sah zakat itu. Ya, tidak sah. Jadi kalau misalnya ada orang tua mengeluarkan anaknya zakat yang sudah balik atau yang sudah menikah, itu zakatnya dihukumi tidak sah. Kapan baru dia sah? Kalau ada izin anaknya yang sudah balik baru sah. Kalau tidak ada izinnya, maka tidak sah. Ya. Nah, kami ulangi lagi. Kalau misalnya ada orang tua yang mengeluarkan anaknya zakat, maka itu hukumnya tidak sah. Kalau yang sudah balik, kecuali dengan izin anaknya. Lamun kena marak sida nani kayak Abdurrahim ya sudah kuliah liman besni lagu sida kan sebulan baru-baru jekat sinak sida, maka zakat itu tidak sah hukumnya kecuali Ibrahim mengizinkan orang tuanya untuk mengeluarkan zakat. Karena Anda sudah balik, yang wajib mengeluarkan zakat siapa? Kita pribadi. Kalau sudah balik itu ndek nina tuh wajib zakatan ya, saya zakatan deh itu diri teh kecuali lah mungkin ina kimi izin untuk sida sebulan zakat kita sah. Paham tuh ada di semua? Nah, ya, ini ada di dalam kitab itu. Harus ada izin. Apalagi sudah nikah. Ya. Nah, ada lagi? Nah, ntar dulu. Gimana terus maksudnya? Orang yang mengeluarkan zakat tapi diubah dengan bentuk uang. Bolehkah kita berzakat kemudian diganti dengan bentuk uang? Tidak boleh. Tidak sah.
karena zakat itu harus berbentuk makanan pokok. Tapi misalnya Anda ke amil, nah ini harus pintar-pintar amil, diberikan uang, maka si amil harus mengatakan saya terima uangnya tapi saya ganti dengan beras. Berarti beras jadi, ya. Amil di sana mengatakan saya ambil uangnya tapi nanti saya belikan beras, kemudian akan saya bagikan kepada orang-orang asnaf atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu ya. Paham sampai sini? Nah, ada lagi. Terus, ini kalau ini. Ya, satu jam. Ada nggak bacaan buat menerima zakat gitu? Ada enggak bacaan kita menerima zakat? Ada. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka abqaita wa ja'alaka tahura. Sadaqallahul azim. Yen tandeng sak terima zakat nah ya. Sulam sak golam. Ya, adik-adik nanti ini disuruh jadi amil, harus hafal. Ya. Ajarakallahu bima a'taita wa baraka laka abqaita wa ja'alaka tahura. Ada di dalam kitab kunci ibadah. Harus tanding itu. Ya. Sudah? Terus. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Kapan sih? Nah, kapan waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat itu sendiri? nah, waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat itu adalah pada waktu setelah sholat subuh. Itu yang paling afdal. Ada waktu jawazan, waktu boleh kita mengeluarkan zakat kapan? Mulai dari tanggal 1 Ramadan, kanggun. Mulai dari tanggal 1 Ramadan, tanggal 2, tanggal 3 sampai hari Idul Fitri, boleh itu kita mengeluarkan zakat. Tapi ini jawazan. Ada tempatnya dia itu afdal, paling afdal kapan? Waktunya yaitu setelah sholat subuh sampai akan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Adapun tempat makruhnya adalah setelah hari raya Idul Fitri. Nah, paham dong? Nah. Tidak boleh karena zakat itu sekali lagi zakat al-fitratu lil fuqara, tidak untuk al-fitratu lil masajid, tidak. Maka disinilah tempat kekeliruan kita sebagai amil. Banyak kita temukan orang yang zakatnya untuk pembangunan masjid. Tidak, zakat itu tidak dipakai untuk pembangunan masjid. Anda zakat ke madrasah itu tidak boleh juga, karena zakat fitrah itu bukan untuk madrasah. Tapi kalau dikumpulkan di madrasah, kemudian ada amil di madrasah, itu boleh. Tapi untuk pembangunan madrasah itu tidak boleh. Ya, paham tuh? Karena lihat saja orang yang berhak menerima zakat itu tidak ada menyebutkan masjid, tidak ada menyebutkan madrasah. Ya, bahkan zakat itu juga tidak untuk guru ngaji. Misalnya adik-adik zakat kepada guru ngaji, tidak. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan zakatnya ke guru ngaji boleh. Arak sama, tapi mazhab Syafi'i tidak. Makanya kalau saya dikasih zakat, jangan. Ya,
lagu mah kedung jauh gede ya diterima mana baik mazhab lain. Ya, nah tapi jangan tak lakukan lain hidup ini kan. Tapi sekali ingatkan kepada diri semua, nanti jangan bawa zakat ke saya ya. THR ya, bau kan. Ya, bantu mari semua. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, apa lagi satu? Tidak boleh, harus dengan makanan pokok. Bahkan kalau diuangkan pun tidak boleh, apalagi diganti dengan minyak. Ya, beras bareh nih jualan di lebih minta milih pokok toh beras. Ya, paham toh? Bahkan dengan uang pun tidak boleh, tidak sah zakat itu kalau dengan uang. Ya, harus dengan makanan pokok, dengan beras itu. Din bau boleh nah ya apapun yang endik beras wah. Kepeng endik beras. Ya, beras abdon beras. Nah terus, nah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana hukumnya kita memutar zakat? Seperti ada 3 rumah. Rumah pertama mengeluarkan ke rumah kedua, terus ketiga, terus ke satu lagi. Nah, kalau dibuat sebagai mainan, tidak boleh. Ya sedih ya naik bareng baik malik beras kita malik tulah cukup ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau begitu dibuat jadi mainan, ya, tidak boleh. Tapi misalnya enggak anak miskin doang, ini anu simpanan miskin tulah gitu, kanggo namanya lagu dendek nisa. Apa dibuat jadi mainan, wah tidak sepakat. Si dia bare putar jok kita bare putar beras jok kenu, bare tu walin tuduh bare, nah bau nih. Tidak boleh kalau seperti itu. Lagi? Bismillah, tiang sas. Nah. 3 pertanyaan. La ilaha illallah. 1. Si Dedi. Misal kalau dalam satu desa ada 1 orang fakir. Kemudian semua kampung itu mengeluarkan di orang ini. Setelah dikeluarkan zakat, dia yang paling kaya. Nah, apakah wajib dia juga mengeluarkan zakat? Tidak, karena dia mau diterima zakat. Oh. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah kita boleh mengeluarkan zakat lebih daripada 2,7? Boleh. Sering seolah memilih Malik. Lagu si wajib penuh si marak baru 2,75 kg. Terus ketiga, apakah ada orang-orang khusus yang tidak boleh mengeluarkan zakat seperti misal anak zina gitu Sas? Nah, anak zina bagus, pertanyaan yang bagus. Apakah wajib anak zina mengeluarkan zakat? Wajib mengeluarkan zakat juga kalau dia hidup antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Tapi siapakah yang wajib untuk mengeluarkan dia zakat? Ibunya. Inaan. Boleh jakan amak biasa. Lagu ni jaga tu amak. Inaan si wajib mengeluarkan zakat kalau anak zina. Ada lagi? Oh masih. Nah, terus. Orang yang menuntut ilmu itu sebenarnya yang dimaksud Ibnu Sabil adalah ya ini yang dalam zakat. Orang yang tersesat dalam perjalanan kemudian dia tidak dientak olehnya uli atau masih di perjalanan. Lalu marak side jande. Ya. Itu sebenarnya. Tapi sebenarnya yang sesungguhnya yang dimaksud di sana itu adalah orang yang berjalan untuk belajar, kemudian dia masih di pertengahan jalan, dinarak bekal, ya. Kemudian itulah yang sebenarnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ialah berzakat, begitu ya. Terus? Nih, Ustaz. Ini Ustaz, beda nih Ustaz. Oh nih. Tetu penuh berasku. Betul dalam misal berasku. Pokok ngeluarang 5 kali. 5 kali. Boleh itu Sas?
Apa mek 5 kali? Mengeluarkan zakat 5 kali. 5 kali bau sak wajib sak pertama lagu. Mesti lebih nu ja uli terserah pen nu ja. Ya. Nah, ada lagi? Mam. Ayo. Bagaimana hukum seorang anak menzakatkan orang tuanya? Bagaimana hukumnya seorang anak menzakatkan orang tuanya? Yang wajib zakat dulu adalah Anda. Kalau orang tua Anda pertama sih dia jadi wajib zakat. Lalu masih dia wajib simbau bu dengan tua miskin misalnya darah sin bejekat sebulan sih dia wajib. Ya. Karena sidi itu tanggungan orang tua juga. Ya. Urutannya itu adalah diri pribadi yang duluan. Kemudian yang kedua, kalau Anda sudah punya anak, maka anak Anda yang wajib. Urutan kedua. Kalau sudah anak Anda, urutan ketiganya baru nanti bapak Anda. Kalau sudah bapak istri Anda begitu. Yang ketiga istri Anda. Urutan pertama adalah Anda pribadi. Kalau sudah Anda mampu untuk zakat, ya buat petak kedua, saya anak deh. Ya si wajib tertanggung si ide nih. Jadi sememe. Ya, enggak nih menggerak anak 100 anak di mau zakatan. Yang kedua anak Anda. Yang ketiga kalau misalnya enggak nengkah zakat, dia bau seninem, dia wajib zakatan seninem. Berarti si dia kan canak enggak. Lagu sekarang masih beras mek. Maraunin seninen dan terus urutan ketelu. Masih lu beras tuh. Ide anak seninen, ia buat peta amat. Wah amat ide seninen, ide anak seninen amak inak deh. Di minua inak deh, ia buat peta salina inak teret deh. Hendah. Ya dan seterusnya mentowem dan seterusnya nujak tersapokon wah nih ya 5 nih bebas ya uli terserah Anda. Udah paham toh? Saya berketuan baru pajaran deh. Iya wah no. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustadz, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya dengan membayar zakat dengan orang yang berpindah Ustadz? Apa? Berpindah tempat. Anda katakan kayak semacam kami kan biasa hidup di tempat yang kami biasa hidup, bayar biasa dibayarkan. Ada tempat sini tidak biasa hidup berarti. Biasa kan dibayarkan zakat sama orang tua kan, baru kami berpindah. Apakah hukumnya itu wajib kita mengeluarkan 2 dari tempat asal sama tempat yang kami? Enggak, di tempat asal Anda yang dilihat. Tuh wah dalam perjakatan, tapi dengan catatan sidi izin, sidi kasih orang tuanya izin. Ya si diizinkan orang tua side untuk keluarkan zakat, maka di Sulawesi itu tempat side keluarkan zakat. Karena orang mengeluarkan zakat itu harus melihat di sekitaran kita dulu baru melihat ke yang jauh. Deket balen terjuluk sereyuk, lamun deket balen tu miskin kancin dan kanggo loncat. Ya Malaysia lim zakat. Sementara deket balen darasin bekelur, maka Anda harus zakatnya ke yang lebih dekat. Ya. Praya lim zakat deket berayam bau juga berayam ya apa yang diterima kecuali lamun berayam miskin lengi babal hidup malik misalnya ya berutang ini ja bau ja. Tapi dengan catatan dek bejakat jog berayam belet bejakat miskin nenu ya miskin lo berayam. Paham dong? Terus aneh jelap. Waalaikumsalam. Apa nih? Bagaimana dengan orang yang mati? Apakah wajib dia zakat atau enggak? Kalau dia hidup di bulan Ramadan, mati di bulan Syawal, wajib. Ya, lamun lahir di bulan Syawal, mati di Syawal, din wajib. Mun mati li Ramadan mati li Ramadan din wajib. Tapi baru dia wajib kalau misalnya dia hidup di bulan Ramadan, hidup di bulan Syawal, itu yang wajib. Ya? Paham tuh? Nah. Pidyah itu tidak dipakai. Ini orang yang berpuasa tempat dipakai pidyah itu. Arak papu menani.
Owak gadi. Wah engkah tahu kena lepiu. Ya tok lalu papuk mek. Nah, kalau seperti itu nanti itu yang dibayarkan fidyah, ya. Dibayarkan fidyah. Ada lagi? Ndek. Nah. Ini apa win ruan nih? Apa win? Apakah ada batasan dalam memberikan zakat? Ndak. Biru-biru milik takut dengkanggu kurang leman si wah sebutan no. Deh. Ada lagi? Bagaimana kalau orang yang enggak memakai apa? Mampu. Bagaimana kalau orang yang enggak mampu? Apakah boleh dia enggak keluarkan zakat? Enggak boleh Anda keluarkan zakat. Ya. Bagaimana ukurannya? Misalnya, ini banyak yang terjadi. Utang inak berutang. Berutang entan lebih cekat, ndek pula berutang. Luwih dengan berutang kan lalu singgah beras, yesin bejekat. Ya. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah orang yang arak sin bekelur elek malam jeluk hiru Idul Fitri itu dan pagi harinya. Lagu misal berutang dia narak beras mek misalnya dia wajib keluaran zakat. Ya, atau adik-adik arak utang atau ndek man tutuk sim sewa balim. Ya, ndek man tutuk sim sewa balim masih berutang, ndek wajib keluaran zakat. Ya. Saya wajib keluaran zakat orang-orang yang mampu untuk makan pada malamnya, malam hari itu dan pagi harinya. Ya. Itu yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau ndarak sing bekelur jangan ndek wajib keluaran zakat, ya. Ndek lo nyingga-nyingga. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak mengeluarkan zakat kepada orang tua saya? Lamun miskin dengan tua amjak baun. Ya. Ustaz. Endah. Bagaimana hukumnya kita zakat menggunakan nasi bukan dengan beras? Beras. Mas ngemim lah. Beras. Wah, barang beras. Kanduk endah. Boleh kita berzakat di muzakarah dan jika bayi enggak boleh, wah barang baru. Enggak boleh berzakat di muzakarah ya. Lamun misal you miskin batur boleh muzakarah aja. Bau jauh jukti. Jekat jok batur bisa miskin nih. Dan jika bayi itu hanya hidup di bulan Syawal saja, tidak hidup di bulan Ramadan, apakah wajib zakat? Tidak. Harus lek dua baru no, lek bulan Ramadan kan bulan Syawal. Minal aidin andeman bay. Oh misal ada salah satu anggota keluarga hilang bertahun-tahun dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati, zon dipakai. Kalau Anda menganggap dia masih hidup, maka wajib zakat. Lamun mati, wah ikhlas ande baru-baru nongol terusan. Ya, kalau seperti itu misalnya adik-adik ada keluarga Anda ini hilang bertahun-tahun ndak pulang. Ya, ada yang menganggapnya sudah mati, ada yang menganggapnya masih. Kalau Anda menganggapnya masih hidup, maka wajib zakat. Kalau Anda anggap dia sudah mati, maka tidak wajib zakat. Bolehkah kita mengeluarkan zakat 2 kali? Sekali sih wajib, misal kedua aja sedekah no jari. Ben. La ilaha illallah, hai gemes longkan. Tiang. Darak sim bekelur, miskin muah le jelunu. Darak sim bekelur, miskin muah. Bau doang mangan, petak salainan, sak beri berutang. Dah gerah antara berutang le balim jun. Angkat rata beli beras lagu. Kalau dari segi kemiskinan misalnya ndak ada, berarti cari asnaf yang kedua misalnya, yaitu orang yang berutang wajib terima zakat. Peta dengan berutang semeton, berutang. Ini zakat nih. Ya. Berutang angka, arwah berutang yang ada mau zakat. Berutang nani ada mau zakat. 1000 utang. Bagaimana hukumnya orang yang hidup di bulan Ramadan lalu diponis mati sebelum masuk Syawal? Ketika sudah masuk Syawal ternyata dia cuma mati suri. Ngeprank nih. Gimana nih kisah? Wajib nah keluaran zakat lamun hidup malik ya. Berarti di mana mati hidup narano? Ya.
Wah ndak duman Malik nih hidup. Luik beras jarin kan? Di mana tebarak nu luik dengan belangar terusan. Ben mau zakat fitrah. Syukuran zakat fitrah sih kan anu kan. Yang lalu baik dia semal. Misalnya anaknya 3, apakah yang dikeluarkan itu masing-masing anak atau digabung? Masing-masing satu orang tidak digabung. Ya, 2,7 kg, satunya 2,7 kg, satunya lagi 2,7 kg. Ya. Pisah dingkangku tergabung. Siapakah orang yang wajib menerima zakat? Besok saya jelaskan orang yang wajib menerima zakat ya. Di mana tutup soal. Beluk bareh. Lemaru saya wajib terima zakat. Ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana bagi anak yang ngekos di mana-mana? Binung kulit ngekos di mana-mana. Disuruh bawa beras ke kos dan anak tersebut mengeluarkan zakat dengan beras tersebut tanpa izin atau memberitahu ke orang tua. Apakah sah zakatnya? Sah. Side beras saja. Karena side yang wajib wah balik wah nih. Ya, side wah balik kemudian lu bem beras ye kadum berzakat no bau ya. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila zakat itu diubah menjadi uang? Tidak boleh. Kemudian dibagikan kepada para pelajar. Apakah kita sebagai pelajar berdosa menggunakan uang itu? Soalnya di kampung kita yang seperti itu, Ustaz. Ya, lamun misalnya kalau Anda dikasih zakat pakai beras, mau side tebing belum jual aja, terserah side aja. Tebing kek mending ganggu. Saya suruh baik. Apakah boleh zakat itu digabungkan dengan sedekah? Ya, enggak boleh zakat, sedekah. Karena yang wajib itu zakat. Kalau sedekah itu sunnah, nanti tambahannya aja yang sedekah. Baik deh nani jawab kedung. Saya suruh mbek kuning. Ya, itu salah yang ngasih kan, salah yang ngebing. Contoh si A punya padi 1 ton, lalu dia sedekahkan 100 kilo, maka apakah boleh digabung zakat itu? Pisah dia. Misalnya 50 kilo untuk zakat, 50 kilo untuk sedekah. Bagaimana bagi anak yang ngekos? Udah, ayo ambil mana roh? Duduk alhamdulillah. Besok kita lanjutkan ya tentang zakat. Boleh bertanya tentang zakat. Al-Fatihah.